Nama saya Maria Marcelina Burupasaribu. Saya dari kelas AB3H, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan salah satu cara kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga dan pendapatan pertanian, yaitu membatasi jumlah produksi. Kebijakan membatasi jumlah produksi dilakukan untuk menjaga agar produksi tidak mencapai tingkat yang berlebihan, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan kemerosotan pendapatan. Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dan bagaimana akibatnya kepada produksi dan harga dapat diterangkan sebagai berikut. Ada sebuah grafik menjaga kestabilan harga dengan kuota. Melalui grafik tersebut dapat dikemukakan, pertama, tanpa adanya campur tangan pemerintah, permintaan dan penawaran pada suatu barang berturut-turut ditunjukkan oleh kurva D dan S. Yang kedua, akibat interaksi tersebut terjadi keseimbangan pada E, di mana harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q, dengan nilai pendapatan produsen per pengeluaran konsumen sebesar P dikali Q sama dengan 0 PEQ. Yang ketiga, misalkan oleh pemerintah, harga P yang tercapai dianggap tidak memuaskan atau harga dianggap terlalu rendah dan pemerintah ingin menaikkan harga menjadi P1 dengan harapan akan dapat meningkatkan pendapatan produsen. Yang keempat, untuk meningkatkan harga tersebut, maka pemerintah menjalankan kebijakan kuota atau membatasi jumlah produksi hanya sebesar Q1 dengan asumsi kurva permintaan tidak mengalami perubahan. Yang kelima, dengan pembatasan produksi ini, kurva permintaan dipaksa menjadi SQ dan barang yang sebaiknya diproduksikan dan diperjualbelikan haruslah sebesar Q1. Yang keenam, interaksi permintaan yang baru di pasar setelah kebijakan kuota ditunjukkan oleh kurva D dan SQ, di mana keseimbangan adalah S1, yang berarti jumlah barang yang ditransaksikan turun dari Q menjadi Q1 dan harga naik dari P menjadi P1. Yang ketujuh, pendapatan produsen dan jumlah uang yang dikeluarkan konsumen selanjutnya menjadi 0 PEQ. Yang kedelapan, yang perlu dicermati kemudian adalah ketika harga naik menjadi P, sesungguhnya akan memicu produsen untuk memproduksi hingga Q2. 9. Tujuan dari kebijakan pembatasan produksi adalah untuk menghalangi petani memproduksikan lebih daripada Q2. 10. Kebijakan kuota kalau dibandingkan dengan penentuan produksi secara pasar bebas menimbulkan dua macam perubahan, yaitu harga barang akan naik tetapi jumlah yang boleh diproduksi dan dijual berkurang. Yang ke-11, apakah pendapatan akan bertambah atau berkurang sesudah kebijakan membatasi tingkat produksi dilakukan? Hal ini tergantung kepada elastisitas permintaan di antara titik E dan S1. Yang pertama, apabila di antara kedua titik tersebut permintaan bersifat tidak elastis, maka kebijakan membatasi produksi akan menaikkan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari wilayah 0 PEQ lebih kecil dari 0 P1, S1, Q1. Yang kedua, sebaliknya, jika di antara kedua titik tersebut elastis, maka kebijakan membatasi jumlah produksi justru akan mengurangi pendapatan. Yang ke-12, yang harus diantisipasi pemerintah kemudian adalah menyediakan anggaran sebesar untuk membeli kelebihan produksi jika produksi mencapai Q2 sampai Q1 dengan harga P1, selanjutnya dapat menyimpannya sebagai stok pemerintah. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa kebijakan membatasi jumlah produksi dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan para petani akan mencapai sasaran apabila permintaan terhadap barang yang dibatasi produksinya adalah bersifat tidak elastis. Demikianlah penjelasan saya mengenai membatasi jumlah produksi yang merupakan salah satu cara untuk menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.